video ini nggak buat semua orang. Tapi kalau belakangan ini, lo sering ngerasa capek terus, tanpa alasan jelas. Kalau lo mulai nggak kenal siapa yang lo lihat di cermin. Mungkin, cuma mungkin, video ini emang buat lo. Kamu lagi nonton ini, mungkin karena kamu capek. Capek bukan cuma secara fisik, ya. Tapi capek jadi orang yang kamu sendiri nggak kenal lagi. Gue nggak kenal kamu secara pribadi, tapi kalau lo izinkan gue pengen ngobrol bentar. Duduk aja, tarik napas, nggak usah pura-pura kuat di depan layar ini. Karena yang mau gue omongin sekarang adalah sesuatu yang dulu nggak pernah berani gue akui ke siapa-siapa. Gue pernah bangun pagi dan ngerasa berat banget. Bukan karena gue kurang tidur, tapi karena gue udah nggak punya alasan buat bangun. Gue mandi, gue nyetir ke kantor, gue duduk di meja yang sama, buka email yang sama, pura-pura tertawa di meeting yang gak gue peduliin. Lalu gue pulang, dan malamnya gue ulang lagi semuanya dari awal. Setiap hari gue makin jatuh dari diri gue sendiri. Gini deh, dari kecil kita diajarin buat rajin belajar, biar dapat nilai bagus, biar masuk sekolah bagus, biar kerja di tempat yang stabil. Tapi gak ada yang pernah ngajarin kita gimana cara hidup sebagai diri sendiri. Gak ada yang ngajarin bahwa stabilitas tanpa jiwa itu bukan percapaian. Itu penjara. Dan kalau kamu ngerasa kosong, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu cuma terlalu lama diam di tempat yang gak pernah bisa jadi rumah. Lo bukan kurang bersyukur. Lo bukan pemalas, dan lo juga nggak gila. Sistem aja yang terlalu pintar bikin lo ngerasa bersalah karena pengen hidup. Karena pengen sesuatu yang lebih dari sekadar gaji, cicilan, dan pencitraan. Sistem itu bilang, yang penting aman, yang penting stabil, yang penting lo kerja. Tapi nggak pernah nanya apakah lo bahagia. Lo tahu nggak apa bagian yang paling menakutkan? Bukan kerja lembur, bukan dibentak atasan, bukan target yang nggak realistis. Yang paling menakutkan adalah saat lo mulai nyaman dengan hidup yang bikin lo mati dari dalam. Dan lo bahkan nggak sadar itu, kalau lo udah berhenti bermimpi. Gue juga dulu mikir, ya udahlah, ini jalan hidup gue, tanggung jawab, pengorbanan, realistis. Tapi dalam hati gue ngerasa kecil banget. Dan makin lama gue ngerasa hilang. Lo tahu kapan titik baliknya? Saat gue sadar gue nggak pengen anak gue ngelihat gue kayak gini. Kerja mati-matian, tapi nggak pernah hidup. Gue nggak pernah pengen mereka tumbuh dan mikir bahwa hidup itu artinya bertahan. Gue pengen mereka tahu, hidup itu buat dicintai, bukan ditakuti. Gue nggak nyuruh lu langsung resign besok. Gue juga nggak naif sih. Gue tahu lo punya cicilan, punya keluarga, punya tanggungan. Tapi gue cuma mau lo berhenti, meninggalkan diri lo sendiri. Lo masih bisa kerja, tapi jangan matiin impian lo. Jangan kubur suara hati lo cuma buat dapat validasi dari orang yang bahkan gak kenal lo. Mulailah dari hal kecil, mulai dari jujur. Jujur ke diri sendiri. Lo gak dilahirkan buat bayar tagihan dan mati. Lo dilahirkan buat tumbuh, buat nyiapin sesuatu, buat ninggalin jejak yang lo banggakan. Jangan sibuk cari nafkah sampai lupa cariin arti. Dan kalau lo terus tunda mimpi, mimpi itu bakal dikubur bareng lo nanti. Kalau lo udah nonton ini sampai akhir, itu bukan kebetulan. Itu karena ada bagian dari lo yang masih hidup, yang masih ingin keluar, yang masih punya suara meski kecil, meski pelan. Gue harap lo gak matiin suara itu.
Gue harap lo mulai dengerin lagi. Karena lo berhak bahagia. Bukan nanti, tapi mulai hari ini. Kalau ini ngena buat lo, gue nggak minta like. Gue nggak minta subscribe. Gue cuma minta satu hal. Jangan biarin hidup lu habis buat ngejalanin cerita orang lain. Lo punya cerita sendiri. Dan dunia ini masih butuh dengar visi paling jujur dari diri lo. Ingat itu ya.